Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang sangat luar biasa yang bisa kami rasakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Buat tuntunan Tuhan di sepanjang hidup kami, terima kasih Tuhan. Kami ada hingga saat ini dan hadir di tempat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami di tempat ini mau bersatu hati, bersatu dalam roh Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami persembahkan Tuhan ibadah kami dari pertengahan awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami tolak semua segala bentuk roh-roh jahat, segala bentuk virus yang akan mengganggu kami dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu yang lebih besar di tempat ini. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi kami. Terima kasih Bapa yang hidup, kami mau lebih lagi menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, berikan salam namaste kepada kiri kanannya. Selamat hari Minggu. Berikan senyum yang terbaik walaupun pakai masker. Haleluya. Kita mau bersuka cita dan menyatakan datang ke baiknya Tuhan dengan hati bersuka. Mari beri tepuk tangan kita yang meriah kepada Tuhan. Biarlah hati kami bersuka. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam penatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padamu. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia. Haleluya, Allah kita yang sangat baik. Kita mau nyatakan lebih lagi, datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam perantauan dengan bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya
untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk dipenuhi dengan firman Allah. Sebab akan banyak rintangan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ada pertolongan Tuhan yang mendampingi kita dalam kehidupan kita. Mari kita terus andalkan Tuhan melalui hamba-Nya yang akan menyampaikan firman bagi kita. Walau 1000 rebah di sisi kita, walau 1000 cobaan di sisi kita, Dia ada di sisi kita. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, dan juga Engkau memberikan kami anugerah dan kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Biar kiranya segala puji sembah, syukur serta hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Memberkati para pemain musik, singer, song leader, tim IT, sehingga memungkinkan ibadah ini Tuhan. Demikian juga saat firman-Mu disampaikan, biar kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan segenap kehidupan kami. Ketika kami datang kepadamu bukan karena kami kuat, ketika kami datang kepadamu bukan karena kami pandai menjaga diri, ketika kami datang kepadamu bukan karena kami merasa bisa melakukannya, justru kami datang kepadamu karena kami percaya dan meyakini bahwa kalau kami ada sampai hari ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang memberikan damai dan sukacita. Dan bukan cuma itu, Engkau kenal kami secara pribadi. Engkau tahu keberadaan kami dan Engkau juga mau melakukannya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah. Dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau mengasihi kami? Berfirman-Lah Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Masih pakai masker toh? Iya. Teruslah supaya kita lebih sehat, kita lebih kuat, patuhi protokol kesehatan ya. Oke? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama mulai mengerti bagaimana hati Tuhan. Kita mulai tahu bagaimana anugerah, bagaimana kasih karunia, dan apa yang harus kita buat, bagaimana kita meresponinya. Itu juga penting untuk kita bisa betul-betul bisa menerima kasih karunia itu. Untuk kita bisa betul-betul merasakan, bukan cuma kata orang, bukan cuma teori-teori doang, justru Allah ingin kita merasakan secara pribadi. Sehingga kita makin mengasihi, sehingga kita makin kokoh dalam iman kita, dalam perjalanan hidup kita. Karena dalam kehidupan yang kita jalani, tentu tidak semua jalan itu enak, lancar. Kadang-kadang kita harus melewati jalan-jalan yang berbatu, bukan? Kadang-kadang kita harus menuruni tebing-tebing, lembah-lembah yang curam. Terkadang-kadang juga kita harus mendaki dan itu melelahkan. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih kuat, itu adalah satu bukti bahwa Tuhan terus memelihara hidup kita. Oke, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hati, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Bapak Ibu saudara, kita nggak usah baca semua ya. Kita tahu kisahnya, ada pekerja di kebun anggur, ada seorang tuan pemilik kebun anggur yang lagi panen gitu ya. Dan dia memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau bekerja. Ada yang startnya mulai jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam 12 baru dapat kesempatan bekerja, ada yang jam 3, ada yang jam 5 sore bahkan. Padahal jam 6 itu sudah di stop gitu ya. Nah kita tahu dalam kesempatan bekerja itu, si tuan itu membagikan upah. Lalu terjadilah kemelut gitu ya. Ada yang merasa, aku kerjanya lebih capek nih, dia cuma sebentar gitu ya. Kenapa kok dia upahnya sama seperti aku? Seperti itu. Tapi si tuan pemilik kebun anggur itu bilang, ya aku mau kasih berapapun kepada yang
yang bekerja, yang ini nih yang belakangan, itu hakku. Gitu. Kalau engkau kan memang aku sudah sepakat nih, kau terima. Itu hakku. Karena kalau aku mau kasih kau kenapa gitu ya? Kau iri ya? Itu kan hakku, aku punya toh, kata si pemilik kebun anggur itu. Atau karena aku murah hati barangkali kau iri hati. Nah itu dia Allah yang murah hati. Allah yang murah hati itu adalah seperti dikisahkan dalam Matius pasal 20 tadi, itu seperti pemilik kebun anggur yang memberikan kesempatan. Ya, ada berbagai alasan. Soalnya nggak ada yang mempekerjakan, soalnya ini banyak alasannya. Tapi ayo ikut kau bekerja, dan di akhirnya diberikan upah. Nah itu adalah murah hati. Kita baca satu ayat, Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu juga murah hati, karena Bapakmu itu murah hati. Ya, Bapak kita itu artinya Allah yang maha kuasa itu, yang maha dahsyat, yang berkuasa mutlak, apa aja nggak ada yang sukar buat dia, yang pokoknya ngeri gitu ya, serem karena terlalu dahsyat. Tapi ternyata dia mengasihi kita. Bahkan dia memposisikan dirinya sebagai Bapa terhadap kita, bagaikan Bapa dan anak. Kita tahu ya, bagaimana Bapa itu pasti mengasihi anaknya. Dan Bapa itu murah hati. Jadi dia juga ingin agar anaknya seperti bapaknya. Oh, kalau punya anak bagaimana? Anakku itu minimal harus sama dengan aku. Begitu bukan? Cita-cita ya. Kalau perlu lebih hebat. Kalau aku bandar kambing, dia nanti harus jadi agen kambing sedaerah. Misalnya gitu kan, lebih tinggi bukan? Gitu. Jadi tentunya ingin sama atau lebih. Atau sebaliknya. Aku ini insinyur, anakku udahlah gak usah sekolah lah kau, SD juga cukup. Begitukah? Wah, gak mungkin ya, gak mungkin. Nah jadi begitu, kata Bapak murah hati, biar engkau juga murah hati. Kau tahu apa artinya murah hati? Cobalah kau praktekkan. Kalau begitu engkau murah hati, hatimu itu sukacita, ada damai sejahtera. Dan bukan cuma itu, kalau engkau bermurah hati, itu ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai juga. Jadi dianjurkan, hendaklah engkau murah hati. Jadi mulailah pikirkan, apa yang harus aku lakukan. Ya kan ada dua hukum kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan begini-begini, dan sesamamu manusia. Artinya ada dua hal, terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Lanjutkan ya, kita kasih contoh ya. Kasih contoh. Kita baca 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, Nabi Elisa ya. Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Bapak Ibu saudara, ini kisahnya panjang nih ya, kalau kita baca nggak bisa habis. Saya singkatkan sajalah ya. Jadi ada gerombolan Aram nih ya, memusuhi Israel. Ketika mau diserang lewat
sebelah daratan, udah ketahuan, gagal lagi. Diserang lewat sebelah utara, naik bukit, ketahuan, gagal maning. Gagal terus deh pokoknya. Selidik punya selidik, ada laporan. Tuhan, pantesan kita gagal terus. Loh, kenapa? Rupanya ada abdi Allah. Jangankan Tuhan, kan mereka udah mulai saling tuding. Apa kau ini ada pengkhianat gitu kan ya. Udah mulai resah nih gitu. Barangkali di antara kita ada yang berkhianat nih. Enggak Tuhan. Tuhan enggak tahu ya. Di Israel sono ada yang tukang ngasih tahu. Dia itu abdi Allah. Hah? Abdi Allah? Iya, jangankan kita rapat di sini. Mau Tuhan mau ngobrol di kamar tidur di mana juga ketahuan. Gitu ya ceritanya ya. Hah? Begitu rupanya. Oke, cari tahu siapa dia. Tinggal di mana dia. Kita tangkap dia. Ketahuanlah. Namanya Nabi Elisa. Bukan saya juga Elisa juga bukan. Nabi Elisa. Tinggalnya di mana? Di Dotan. Wah, oke. Kirim pasukan yang banyak. Kepung, tangkap dia. Waduh, pantesan kita ketahuan mulu siasat kita. Pagi-pagi bujangnya Elisa kaget. Di pegunungan itu musuh berkeliling, gemeteran. Lalu Nabi Elisa bilang, gak usah takut, tenang saja. Cuman segitu kan? Yang menyertai kita lebih banyak. Aduh, tentunya mengandung banyak pengertian ya. Tapi kita mau masuk kepada tentang murah hati bukan? Lalu mereka datang gitu ya. Nabi Elisa berdoa, Tuhan butakan mata mereka. Nanti baca ya, baca lagi ya Bapak Ibu Saudara, baca lagi. Ini kan supaya singkat ya. Lalu Tuhan membutakan mata mereka. Nah artinya bukan buta, jalannya meraba-raba gitu ya. Enggak, saya percaya Tuhan itu maha kuasa. Jadi tetap melihat tapi enggak ngeh. Bahasa apa tuh ya? Tapi enggak menyadari gitu. Tapi tetap melihat. Sebab berdialog. Apakah di sini kotanya? Oh bukan. Ayo kuantar gitu ya. Dianterin nih ya. Dianterin dibawa masuk ke kotanya di mana Raja Israel. Ya. Begitu masuk udah deket terus Nabi berdoa lagi. Tuhan celikan mata mereka. Begitu mereka melek kaget ya. Wih, aku ternyata ada di tengah-tengah dikepung di tengah-tengah kerajaan Israel. Matilah aku gitu kali ya. Ternyata kita salah jalan nih. Kita masuk perangkap semua nih gitu ya. Nah, yang kita baca tadi dialog antara Nabi Elisa dengan Raja Israel. Raja bilang begini, Bapak Elisa, bagaimana nih? Apa kita bunuh aja nih? Ini kan musuh kita nih. Udah tinggal digorok-gorokin doang gitu ya. Gimana nih kira-kira? Lalu tadi kan ya kita sudah baca ya. Lalu Nabi Elisa bilang, apa memang kau biasa ya? Tawananmu kau bunuh-bunuhin gitu dengan pedangmu, dengan panahmu ya? Biasa gitu ya? Jangan katanya. Lebih baik kasih makan, bikin pesta. Ini sementara si gerombolan Aram ini udah gemeteran kan. Matilah kita. Pada bisik-bisik nih. Aduh kau juga sih percaya diunjukin jalannya. Ternyata kita masuk perangkap gitu ya. Udah pada gemeteran. Tapi di luar dugaan. Ya. Ternyata diumumkan. Ayo kita makan-makan bersama. Gratis. Tidak usah bayar. Pesta. Ragu-ragu pasti ya. Jangan itu jebakan. Barangkali racun nih. Jangan deh. Mereka mulai bisik-bisik. Lalu, enggak usah takut. Kau adalah saudaraku. Kau temanku. Ini makanan nih. Kau pikir racun? Nih aku cobain dulu. Gitu ya. Ternyata benar. Gitu ya.
Makan semua, makan, ya. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan yang bikin rusuh di kerajaan Israel. Kisahnya panjang ya, tapi betul-betul itu murah hati. Jadi kau lihat musuhmu yang menyakitimu, yang merugikanmu, yang bikin susah engkau, dia itu sudah tidak berdaya istilahnya. Tinggal kau sembelih, tinggal kau bunuh, tinggal kau injak. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Melalui Nabi Elisa katakan, apa biasa begitu kau bunuh dengan pedangmu, dengan panahmu. Kasih makan. Itu murah hati. Bisa merenung waktu gerombolan itu makan itu rasanya seperti apa. Mungkin tidak bisa dengan kata-kata ya. Mungkin air mata. Artinya melihat kebaikan hati. Melihat hati yang murah. Melihat keadaan seperti itu. Mungkin dia bilang seharusnya aku mati. Tetapi anugerahnya karena dia murah hati. Kasih makan. Ya, makan. Setelah makan, ya berpamitan. Sudah ya? Sudah kenyang ya? Gimana? Masakannya enak enggak? Gitu ya. Kokinya kalau kamu perlu nanti koki dari sini dikirim deh ke sana. Gitu ya. Halo? Luar biasa bukan? Itulah murah hati. Jadi dari contoh ini kan, hendaklah engkau murah hati seperti Bapakmu juga murah hati terhadap engkau. Kalau kita masih ada sampai hari ini, ya itu berarti Tuhan bermurah hati sama kita. Dia enggak akan tinggalkan kita seperti piatu, sebab Yesus bilang begitu. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Kesusahan memang bisa saja kita hadapi, karena selalu saya katakan dari tempat ini bahwa Allah tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, terang, cantik, biru gitu ya, berpelangi, wih indah. Enggak selalu begitu. Kadang-kadang ada petirnya, ada badainya, serem kadang-kadang ya. Tetapi satu hal harus kita ketahui, bahwa Allah selalu setia terhadap engkau. Dia kenal engkau. Kalau dia bilang aku mengasihi, dia katakan betul-betul aku mengasihi. Kalau engkau enggak percaya, aku berani korban. Dan dia korban, mati pun dia berani. Pak Ibu saudara-saudara, ini cuman ilustrasi aja ya. Waktu Allah mau turun ke dunia, barangkali berdialog gitu ya sama malaikat-malaikat. Aku mau turun ke dunia karena aku lihat manusia tidak bisa memperbaiki dirinya. Dia udah berusaha untuk jadi baik, tapi dunia udah terlanjur tercemar sama dosa. Wah, malaikat, jangan Tuhan. Jangan, engkau pernah bilang engkau menyesal menciptakan manusia. Sekarang ngapain juga kamu mesti nolong-nolongin Tuhan. Tidak, jangan. Aku lihat manusia tidak berdaya. Aku harus tolong mereka. Kasihan, dia adalah juga ciptaanku. Malaikat bilang lagi, jangan Tuhan, kau kan tahu manusia itu kalau lagi senang doang dia baik. Begitu enggak senang nanti dia mengumpat-ngumpat. Bahkan dia juga mengutuk engkau yang menciptakan. Jangan deh. Tidak, biar bagaimanapun aku harus menolong manusia. Gitu. Bahkan aku tunjukkan kasihku, aku akan bantu manusia. Malaikat masih ini juga nih bilang, jangan Tuhan, kau kan tahu manusia itu sifatnya kayak begitu. Dia kalau lagi senang, kalau enggak senang, bukan cuma dia menolak, dia bahkan akan membunuh engkau kalau engkau jadi manusia. Lalu Tuhan bilang, biarkan. Sekalipun aku mati bagi dia. Karena aku mengasihi dia. Lalu Tuhan tuh turun. Dan kita selamat.
Kita baca ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dah, sampai situ satu ayat saja. Kata Petrus, ini bukan Petrus yang menyangkal, ini Petrus yang sudah dijamah, Petrus yang sudah berubah. Kata Petrus, terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Yesus Kristus, yang oleh rahmat-Nya melahirkan kita kembali untuk memperoleh kehidupan kekal. Yang oleh rahmat-Nya yang besar, yang oleh anugerah, yang oleh kemurahan hati-Nya dan karya-Nya membuat kita memperoleh kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, jaga kehidupan kekalmu itu, jaga keselamatanmu itu baik-baik, jangan sampai lepas. Itu gratis, tapi bukan barang murahan. Itu mahal, dan itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Yang lainnya itu bonus istilahnya. Dia jaga kita, Dia berkati kita, Dia berikan kesehatan, Dia jadikan kita menjadi agung mulia, itu bonus. Jadi dikatakan rahmat-Nya yang terbesar, yaitu anugerah-Nya, karena Allah murah hati, Dia berikan kepada kita. Oke? Kata Tuhan, jadilah engkau murah hati, karena Bapakmu juga murah hati. Kerjakan kebaikan dan kau akan menabur kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang paling indah. Saat-saat dan waktu yang terbaik. Yaitu ketika kami bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Engkau masih berkenan untuk berbicara kepada kami. Dan firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih buat berkat sepanjang minggu ini. Demikian juga seluruh aktivitas yang akan kami jalani sepanjang minggu ini. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan dengan sepenuh hati bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang membubuhi dengan berkat. Berikan kesehatan, berikan juga umur panjang. Engkau memberkati kami dan keluarga kami, sampai anak-anak, sampai gilir yang ketiga dan keempat dalam pemberkatan-Mu Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Tuhan, Engkau cukupi biaya pendidikan. Berikan hikmat dan akal budi. Masa depan mereka kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik. Engkau lihat umat-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi. Berikan pekerjaan yang cocok. Berikan pekerjaan yang punya masa depan yang cerah. Kau berikan kesempatan. Dan biar kiranya mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan. Kalau ada yang kurang sehat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Karena Engkau tidak menghendaki kami sakit. Engkau menghendaki kami sehat. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah ucapan syukur Tuhan. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya. Seperti hari ini, dalam ucapan syukur, kami bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Karena Engkau kenal kami dan tahu keadaan kami. Bahwa Engkau lebih besar dari permasalahan yang kami hadapi. Engkau adalah jalan keluar. Engkau pertolongan bagi kami. Karena Engkau Allah, karena Engkau Bapa yang mengasihi dan yang mau melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan.
Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Itu sebabnya dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia